kabarnya semua hari ini? Oke, untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ajeng kenapa? Ajeng sakit. Terus? Aisyah sakit. Sebelum kita mulai, dipimpin dulu pembacaan doa oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, coba cek kesiapan kalian semua pakai jas lab atau tidak. Siapa yang nggak pakai jas lab? Ibu udah ingetin nggak tadi malam? Kalau misalnya praktikum nggak pakai jas lab, kira-kira aman atau enggak? Bahaya nggak? Hari ini kita mau ngapain sih? Ada yang tahu? Praktikum apa? Kita akan belajar mengenai kereaktifan unsur. Ada yang tahu kereaktifan unsur? Kalau misalkan ngelihat, kalian pernah main kembang api nggak? Cara nyalainnya kayak gimana? Korek. Terus ngasilin apa? Percikan. Warnanya kayak gimana? Itu kalian tahu nggak warnanya dari mana? Ada terkandung bahan-bahan kimia di dalam kembang api, makanya menghasilkan warna-warna yang warnanya satu doang atau banyak? Banyak. Oke, makanya kita sekarang hari ini akan belajar mengenai kereaktifan unsur. Kelompok 1. Maaf ya nggak ada hacker. Terbagi-bagi aja. 2. Kalian tulis dulu nama sama kelasnya. Nah itu kalian tulis berdasarkan fenomena yang tadi kembang api. Kalian tulis pertanyaannya. Kalau misalkan kalian lihat kembang api itu apa sih yang muncul di benak kalian? Terus di bawahnya hipotesis, kalian tulis jawaban dari pertanyaan yang udah kalian buat. Identifikasi masalah. Logam apa yang pertama? Zn. Zn itu apa? Ya, Zifeng. Oke. Nah, ini kalian lihat, ini adalah Zn. Logam apa? Nah, kalau misalkan ibu demonstrasi, kalian langsung tulis pengamatan yang kalian lihat ya. Warnanya dari Zn itu kayak gimana? Ada warnanya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti tulis di situ. Ada tidak menghasilkan warna di tabel yang tadi. Iya. Terus habis Zn, apa di sana? Mg itu apa? Tidak masukkan warna. Tetap sama. Oke. Selanjutnya ada apa lagi di sana bacanya? Garam NaCl. Nah, sebelumnya kalau uji nyala ini pakai HCl. Ada yang tahu nggak fungsi HCl itu buat apa? Untuk membersihkan zat-zat pengotor yang ada di ini. Ini apa namanya? Tahu nggak? Ya, betul. Kawat nikrom. Menghasilkan warna apa? Ya, orange banget. Nah, berarti langsung ditulis di pengamatannya biar nggak langsung lupa. Kenapa? Merah ya. Fix merah. Terus yang terakhir apa? Ini aja deh. Yang pertama logam Zn ini ya. Lihat ya. Kalau misalkan logam Zn ditaruh ke air, dia akan menghasilkan apa? Nggak ada. Berarti tulisnya tidak ada reaksi. Ada reaksi nggak? Ada percikan kah? Ada warna yang dihasilkan? Ya udah boleh. Mengambang terus tidak ada reaksi gitu. Selanjutnya Na. Ini logam Na.
Dia beda karena dia adanya di golongan berapa? Na, natrium. Golongan 3. Golongan 1A. Di sini dikemasnya sama minyak parafin. Kenapa pakai minyak parafin? Kenapa nggak pakai air? Kenapa? Ada yang tahu? Karena dia sangat reaktif sama air. Nih kita lihat ya. Lihat ya. Bentar. Nah. Apa yang terjadi? Logam apa? Logam natrium. Nah, kalau misalkan logam tadi Na, natrium, kalau kena air, ini sebanyak ini kena air, kayak gimana yang terjadi? Labnya gimana? Berarti dia reaktif nggak sama air? Aktif. Berarti logam alkali atau logam golongan 1 itu terhadap air sangat reaktif. Udah ada pada ditulis semua? Nah, yang di bawahnya kan ada gas ya? Gas kan? Itu nanti dulu deh. Yang bawahnya yang balon. Ya, kemarin tuh Ibu sempat cari gas helium tapi nggak ketemu. Jadi kalian kebayang nggak yang gas helium, yang balon diisi gas helium sama balon yang ditiup biasa? Terbang yang mana? Kenapa kalau yang ditiup biasa nggak terbang? Coba angkat tangan siapa yang mau jawab. Kenapa? Kalian tulis yang tadi kalian udah lihat, itu yang termasuk ke dalam golongan alkali itu unsur apa aja, terus alkali tanah apa aja, dan seterusnya. Mohon perhatiannya. Yang ini, yang titik leleh, kalau dari satu golongan itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Atas ke bawah. Atas bawah. Nah, kalau logam alkali kan golongan 1. Nah, titik lelehnya dari atas ke bawah semakin naikkah atau semakin turun gitu. Terus titik didih juga. Nah, kelarutannya misalkan tadi sama air. Sangat apa dia? Sangat reaktif kan? Ya udah tulis berarti kelarutan di airnya sangat reaktif. Terus pH-nya. pH itu kayak misalkan golongan itu cenderungnya basa atau asam. Titik leleh kan berarti yang min 2 yang ininya Ibu. Iya. Nanti ke sini ini 25. Enggak. Titik leleh. Yang ini yang di mana? Halo, dengerin Ibu dulu bisa. Jadi nanti maju perwakilan kelompok. Ya. Tadi kan udah dibagi-bagikan sama ketua siapa yang ngerjain, siapa yang searching, siapa yang nulis, siapa yang nanti ngomong ya. Nah, kelompok 1 nggak usah semuanya. Kelompok 1 ya rumusan sama hipotesis. Kelompok 2 pengumpulan data. Kelompok 3 mana kelompok 3? Yang ini, yang alkali. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 yang kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Tabayanti. Di sini saya memperwakilkan kelompok saya untuk membahas identifikasi masalah. Kelompoknya ada Karin, ada Mila, ada Muhammad Zidan, ada Muhammad Lutfi, dan Indranya sakit. Nah, terus di sini langsung aja rumusan masalahnya, mengapa kembang api bisa kenapa kembang api ketika meledak bisa berwarna-warni. Terus hipotesis yang kami rancang adalah karena bisa berwarna-warni karena adanya reaksi kimia, dan warna-warninya juga karena adanya suatu unsur tertentu yang terkena suhu tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 2.
kelompok kami, dan di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Jeki, Taufik, Nabila, aku siapa? Nurbila, Ramdhani, sama Ulan. Aku di sini mau bacain hasil pengumpulan data. Yang pertama ada logam ZN, kreatifan dengan airnya tidak ada reaksi. Logam Mg mengambang tapi tidak ada reaksi. Logam Na terjadinya ledakan dan perubahan warna ungu. Nggak usah. Lalu yang kedua ada unsur senyawa atau warna nyalanya. Yang pertama ada logam Zn tidak menghasilkan warna. Logam Mg tidak menghasilkan warna. Garam NaCl. NaCl menghasilkan warna orange. Garam K2CrO4 menghasilkan warna ungu. Garam CaCl2 menghasilkan warna hijau kebiruan. Garam SrCl2 menghasilkan warna merah. Garam CuSO4 menghasilkan warna hijau. Dan balon gas melayang dan tidak melayang. Yang pertama ada balon gas helium melayang, dan yang kedua ada balon gas biasa tidak melayang karena udara tersebut berada di dalam balon. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan tentang pengolahan data. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan Grumbo, unsur manakah yang termasuk ke dalam golongan alkali, logam alkali tanah, logam transisi atau lantanida, dan aktivitas halogen dan gas kuliah. Pertama ada alkali. Yang termasuk ke alkali ada natrium dan kalium. Yang termasuk ke alkali tanah, magnesium, kalsium, dan strontium. Yang termasuk ke logam transisi ada seng dan tembaga. Yang termasuk ke halogen ada klor, dan yang terakhir gas kuliah yang termasuknya adalah helium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jam berapa sih? 4, ada Devina, ada Desya, ada Arvin, dan ada Nathan. Ada saya juga, Cindy, akan membacakan tentang mengapa diberikan penamaan golongan logam alkali tanah, logam transisi, lantanida, dan aktinida, halogen, dan gas kuliah. Yang pertama ada alkali, asal mulanya karena membentuk alkali basa dengan air. Yang kedua alkali tanah, karena mineral dalam tanah membentuk basa lemah. Yang ketiga ada logam transisi, karena bersifat transisi dalam konfigurasi elektron. Yang keempat ada halogen, karena pembentuk garam, mudah membentuk garam dengan logam. Lalu yang terakhir ada gas mulia, karena stabil dan tidak reaktif. Sekian dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakilkan kelompok saya, kelompok 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa. Anggota kelompoknya ada Hayla, Hanya, Abu, dan Syamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat setiap golongan. Yang pertama itu adalah alkali. Jadi titik leleh alkali itu semakin ke bawah, semakin menurun. Kalau titik-titiknya semakin ke bawah, semakin turun juga. Terus kelarutannya udah larut karena mereka itu berubah warna, pH-nya itu basa. Terus yang selanjutnya ada alkali tanah. Titik lelehnya itu semakin ke bawah, sama seperti alkali biasa, itu semakin turun. Titik didihnya juga semakin ke bawah, semakin meningkat. Terus pelarutannya juga ini mudah larut, pH-nya juga sama basa. Yang selanjutnya ada logam transisi. Itu titik lelehnya sama, semakin ke bawah, semakin menaik. Terus yang titik didihnya juga sama, semakin ke bawah, semakin naik. Pelarutannya itu mudah larut karena mereka itu berubah warna. pH-nya juga sama, basa. Terus yang selanjutnya halogen, itu titik lelehnya semakin ke bawah, semakin naik juga. Titik didihnya juga sama, semakin ke bawah, semakin naik. Pelarutannya menurun karena jadi meleleh itu bisa si golongannya di
Jadi golongannya itu tuh bisa berubah warna maupun tidak berubah warna. Jadi ya pH-nya itu asam, tidak stabil gitu. Terus yang selanjutnya gas mulia titik lelehnya itu semakin ke bawah semakin menaik, titik didihnya itu semakin ke bawah semakin menurun, kelarutannya itu tidak larut karena tidak berubah warna. Sekian dari kelompok 5 presentasi dari saya. Maaf bila ada kata yang tidak enakan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Alma, Arin, Firdaus, Haura, Fairuz, dan juga Rahma. Nah, jadi kesimpulannya itu, kalau logam alkali sangat reaktif dan dapat membentuk basa, sedangkan logam alkali tanah mirip alkali tapi kurang reaktif. Untuk logam transisi beragam oksidasi, katalitik, dan berwarna. Halogen sangat reaktif, membentuk garam, gas mulia, stabil, dan tidak reaktif. Kesimpulan hubungan sifat unsur pada setiap logam terkait titik leleh, titik didih, kelarutan, dan pH. Titik leleh dan titik didih umumnya meningkat, gas mulia atau menurun, logam alkali, seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kelarutan logam alkali tanah dalam air meningkat dari atas ke bawah, sedangkan kelarutan halogen menurun dari fluorin ke iodin. pH, logam alkali dan alkali tanah membentuk larutan basa, sementara halogen membentuk asam dalam larutan. Untuk pH yang di atas 7, yang lebih besar dari 7 itu larutannya itu pH-nya itu basa, sedangkan untuk pH yang di bawah 7 itu tuh larutannya asam. Nah, untuk netral itu dari 6,58 sampai 7,58. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan dan yang sudah mengisi lembar kerjanya. Kereaktifan unsur itu seberapa mudah suatu unsur itu bereaksi dengan unsur yang lainnya. Kayak misalkan tadi Na, dia kalau misalkan sama air, reaktif atau enggak tadi? Sangat reaktif, gitu ya. Jadi seberapa mudah suatu unsur bereaksi dengan unsur yang lain. Kalau logam alkali yang golongan 1, tadi kan Na-nya dimasukin ke larutan, jadi ditetesin dulu kan, indikator fenoftalen. Ada yang tahu nggak indikator fenoftalen fungsinya apa? Indikator fenoftalen itu ketika suatu senyawa tersebut ditetesi, itu merupakan indikator penentu asam atau basa. Jadi kalau misalkan nantinya itu akan berubah warna menjadi apa tadi? Ungu. Itu menandakan suatu larutan itu bersifat basa. Hari ini kita kuis dulu ya.